Halo semuanya, selamat malam buat para Zoomers. Selamat kita ketemu lagi dalam acara Business for Business. Hari ini ada yang spesial, yang kita ini adalah satu sosok anak muda yang keren, gaul, sukses di bidangnya. Ya, beliau ini kalau kita ke toko buku di Gramedia, 17 buku yang sudah beliau tulis dan bestseller. Nah, pasti kita harus cari tahu apa rahasia dari beliau dengan usia yang masih sangat muda, tapi sudah sangat sukses sekali. Aktivitas beliau ini masih isi acara di radio untuk memberikan pengajaran tentang kelas-kelas online, tentang saham. Terus beliau juga dapat penghargaan dari Pak Presiden Joko Widodo. Nah, acara ini sebelum saya mulai, saya perkenalkan dulu adalah Business for Business. Business for Business itu adalah kita percaya bahwa setiap keadaan, setiap bisnis, ada bisnis di dalamnya. Artinya apa? Di dalam kesulitan kita bisa melakukan bisnis. Di dalam keadaan yang baik kita bisa melakukan berbisnis. Artinya kita dalam hidup kita itu 90% sebenarnya tidak kita sadari kita sudah berbisnis. Apa yang membuat kita berbisnis adalah marketing. Bagaimana kalau kita bilang, ada yang bilang bahwa saya tidak bisa marketing loh, itu bohong. Kita sebenarnya diberikan dasar oleh Tuhan bahwa kita tuh marketing semua. Terbuktinya apa? Ayo, di antara Zoomers ini, yang sudah berpasangan siapa? Yang sudah menikah berapa banyak? Bagaimana pada saat kita pertama kali jatuh cinta? Kita pasti memberikan performan yang terbaik di dalam penampilan kita, bawaan kita, pencitraan kita, supaya pasangan kita makin penasaran, makin suka, makin tertarik. Nah, itulah marketing. Nah, namun kita nggak pernah sadari, kalau kita bawa di dalam berbisnis, kelemahan kita adalah saya tidak bisa menjual, saya tidak bisa marketing. Nah, ini sebenarnya hambatan yang perlu dipatahkan. Ya kan? Nah, di acara Business for Business ini, kami punya beberapa program. Program yang kita bawakan adalah kita memberikan inspirasi dari para pengusaha, pebisnis. Kita undang pembicara-pembicara, praktisi-praktisi, profesional yang berkompeten di bidangnya. Kita undang dari pemerintahan, kita undang dari seperti contohnya kita pembicara yang hari ini. Yang kemarin kita undang adalah Pak Basuki. Basuri, sorry, bukan Pak Basuki. Itu kakaknya. Tapi kita undang kemarin adalah Pak Basuri mengenai benarkah badai COVID menghantam sektor properti. Ya. Nah, tapi hari ini kita lebih menarik lagi topiknya bahwa modal kecil benar nggak bisa mendapatkan usaha nih. Artinya kalau kita mau ciptakan income berbisnis, apakah perlu dengan modal yang besar? Bagaimana dengan resikonya? Bagaimana dengan kepastiannya? Nah, kita perlu namanya coaching. Nah, kalau coaching itu akan mengarahkan kita kepada jalan-jalan yang kita akan temui, hambatan kita bisa lalui. Nah, oleh sebab itu, ikuti selalu acara kita Business for Business. Karena dalam sesi-sesi kita ini ada sesi pertanyaan. Ya, sesi pertanyaan. Terus kemudian
Sebentar. Sebentar ya. Sebentar. Ya. Kita ada sesi pertanyaan, terus kemudian juga, oke, sebentar ya. Ya. Sorry. Ya. Kita ada sesi pertanyaan, di mana para Zoomers boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui via chat di dalam Zoom kita ini. Nanti kita akan berikan jawaban yang maksimal oleh apakah kepada saya atau bertanya kepada Zoomers kita. Ya. Dan yang kedua, jika dalam pertanyaan ada yang tidak puas, tim kami akan memberikan jawaban, ya, baik WA, email, dan kita boleh saksikan rekaman kita yang ulangan di YouTube kita. Ya, terus kemudian ya, kita tidak buang waktu, kita akan panggilkan tokoh kita yang inspiratif ini. Oke? Nah, kita panggilkan Pak Ryan Filbert. Oke. Lagi disambungkan. Pak Ryan Filbert. Maaf, ada gangguan. Oke. Sambil menunggu connect dengan Pak Ryan, saya mau cerita sedikit tentang bahwa di akhir webinar kita akan membahas tentang materi fokus. Ya, jadi jangan sampai Zoomers meninggalkan link kita, acara kita akan masih ada materi tambahan adalah fokus. Ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Kalau kita, Pak Ryan, kalau kita di kelas Zoom ini, kita manggil Pak Ryan itu bukan pembicara, narasumber, tapi kita panggilnya Zoomer. Oh, Zoomers. Oke, siap. Zoomer. Oke, Pak Ryan udah makan belum? Oh, udah siap sampai subuh. Wah, keren. Oke, jadi saya ulangin para Zoomers, Pak Ryan ini keren banget. Keren banget dalam arti apa? Smart banget. 17 buku kalau di Gramedia, satu rak punya dia semua. Bisa bayangin dong. Dan dia sama saya jauh loh umurnya, terpautnya. Tapi beliau ini luar biasa banget loh. Pak Ryan Filbert. Nah, kita akan kupas nih. Mungkin teman-teman atau Zoomers kita banyak yang belum tahu juga siapa sih tokoh yang keren ini. Setuju ya, Pak Ryan ya? Yuk, siap. Siap ya? Ya. Pak Ryan, saya ada baca beberapa buku Bapak. Ya. Pertanyaan saya, dari 17 buku, yang paling lama yang ditulis itu buku mana, Pak? Ya, jadi 17 judul buku itu saya tulis dari, kalau nulisnya lebih sebelum dari 2012 ya, tapi untuk buku yang pertama kali saya terbitkan itu adalah, saya ingat banget di bulan Agustus tahun 2012. Buku pertama saya itu karena saya memang alirannya adalah trader pasar modal. Jadi buku pertama itu adalah buku yang pastinya paling idealis buat saya. Judulnya adalah Investasi Saham ala Swing Trader Dunia. Nah, jadi buku tersebut pertama kali terbit itu covernya warna merah, tulisannya warna putih. Nah, terus setelah lewat 2 tahun itu dibuat edisi revisinya, jadi warna covernya putih, tulisannya jadi merah. Nah, itu adalah buku saya yang pertama yang saya tulis berdasarkan catatan-catatan saya dari saya mulai belajar technical analysis lah ya, kalau boleh dibilang. Biasanya trading saham tuh pasti technical analysis mulai dari tahun 2004. Jadi semua buku saya sebenarnya
sebagian dari catatan-catatan kecil yang saya buat untuk diri saya sendiri ketika saya mulai belajar mengenai keuangan dan investasi dari tahun 2004. Oke. Nah, Pak Ryan, ini sebelum bicara lebih dalam nih tentang Pak Ryan, kegiatan rutinitas sekarang Pak Ryan apa sih? Ya, oke. Jadi saya sebenarnya juga sama seperti teman-teman umumnya ya, mungkin zoomers yang lain juga. Saya punya usaha, saya juga punya bisnis. Saya ada beberapa perusahaan. Signalnya jelek ya Pak Ryan? Pak Ryan? Ya, kayaknya ada gangguan signal nih. Yang jelek, signal Pak Ryan putus. Keuangan. Pak Ryan? Iya, Pak. Ryan? Iya. Kata putus nih. Tadi signal Bapak jelek kayaknya tadi. Oh, oke, sorry. Jadi saya ada perusahaan berbasis keuangan, jadi fintech ya tentunya hari ini. Lalu ada juga usaha edukasi pendidikan keuangan dan investasi. Yang ketiga ini adalah perusahaan konsultan terkait dengan usaha dan bisnis yang berbasis keuangan. Wow, keren. Boleh nggak bocor rahasia kira-kira nih orang mau tahu Bapak umur kira-kira berapa sih, dikatakan muda nih supaya nggak curiga mereka Pak. Jadi ada dusta di antara kita Pak. Boleh nggak Pak? Ya. Jadi saya sebenarnya nggak terlalu muda sih. Kalau dibilang milenial bohong banget lah. Kalau umur 34 itu namanya nggak milenial Pak, namanya selenial gitu ya. Milenial, ya. Milenial hampir expired gitu. Jadi tapi saya Pak. Ya, saya umur 86. Saya usia saya 34, saya kelahiran tahun 86. 86 ya. Nah, Pak, kita mulai pada pertanyaan-pertanyaan nih, Pak. Boleh. Latar belakang Bapak apa sih, Pak? Brojol-brojol langsung jadi saham, Pak, pemain saham. Ya, baik. Sebenarnya latar belakang saya, jadi kalau nanti saya ceritakan, saya dianggap nggak kredibel nih untuk ngobrol di B4B ini. Saya sarjana seni rupa, Pak. Jadi saya sarjana seni rupa, saya S1 saya sarjana seni rupa dan desain komunikasi visual dari Trisakti tahun angkatan 2004. Lalu baru S2 saya berbasis berhubungan dengan ekonomi, yaitu perbankan dan pasar modal. Jadi saya ambil lagi jurusan S2 itu tahun 2008 dan sama-sama Trisakti. Oh, keren. Berarti yang penting adalah niat dulu Pak ya. Memang dari sendiri lari ke bisnis itu kan bertolak belakang banget tuh. Gimana cerita bisa Pak? Jadi sebenarnya kalau dibilang saya ini jauh dari bisnis sih enggak ya, karena kan papa saya juga seorang pebisnis sekaligus seniman. Jadi memang dari keluarga saya ini tidak lahir dari orang-orang yang worker ya, bekerja, tapi lebih berbisnis, memiliki bisnis sendiri. Jadi kalau misalnya ditanyakan dari mana, mungkin karena di lingkungan saya banyak orang yang mulai dengan berbisnis. Nah, lalu sebenarnya dalam kesehari-harian saya juga ya, kalau misalnya ditanyakan apakah saya benar-benar full trading for living, itu memang ada fase dalam hidup saya demikian, yaitu kurang lebih sekitar tahun 2004, 2005, sampai 2007, 2008 sebelum market crash. Namun ketika 2008, kalau misalnya teman-teman nih Zoomers juga tahu, market tahun 2008 itu pernah dalam 2 minggu itu kita nggak bisa trading. Jadi benar-benar 2 minggu nggak dapat penghasilan. Saya jadi sadar, oh ternyata yang namanya trading capital market ini harus ada juga other income nih, agar kita bisa memiliki stream di tempat lain, yang makanya disebut dengan multiple stream of income. Lalu ada juga, akhirnya saya jadi sadar bahwa sebuah perusahaan yang baik itu ketika krisis bukannya dia tidak jatuh loh, bukan dia tidak turun gitu, tapi ketika nanti dia lepas dari krisis, perusahaan yang baik itu akan cepat recovery-nya.
gitu. Makanya saya sebenarnya Oke. bukannya artinya nggak pernah berbisnis, tapi memang saya dalam mulai dari SD, mulai dari SMP tuh dagang tuh biasa. Jadi ya kita harus bisa membedakan antara yang namanya berdagang dan artinya dunia entrepreneur, how to make a business yang bisa menjadi lebih besar, dan automatic pilot itu perlu kita pelajari memang. Oke. Nah, Pak Ryan pernah mengalami resesi nggak, Pak? Kalau resesi atau resesi dari karena faktor eksternal negara. Baik. Oke, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kalau resesi saya pernah mengalami, pertama adalah akibat negara, yang kedua akibat diri sendiri ataupun keluarga ya. Kalau resesi dalam kondisi makro, saya sendiri merasakan sebenarnya 2 kali resesi, yaitu tahun 98, kita semua tahu, dan juga tahun 2008. Di mana tahun 98 itu kita krisis moneter datangnya dari Indonesia, tapi kalau 2008 dari luar negeri. Tapi sayangnya 98 saya nggak mengetahui dengan detail, karena saya waktu itu kelas 6 SD. Sedangkan kalau tahun 2008, saya merasakan pada hari itu ketika saya usia 22 tahun. Jadi, itu adalah 2 krisis yang membuat pelajaran besar buat saya. 2008 adalah pelajaran yang sangat besar. Di mana tahun 2008 itu saya sadar ternyata tidak bisa hanya menggunakan single stream of income. Yang kedua adalah saya tahu bahwa sektor real itu sangat baik untuk kita miliki juga. Yang ketiga juga saya jadi tahu bahwa bagaimana caranya membaca laporan keuangan. Tadinya saya malas untuk baca laporan keuangan. Kenapa? Lo trading begitu gampang kok. Cuman tinggal tak, 1 hari bisa dapat uang. Tak, 1 hari dapat uang. Ya begitu marketnya tutup, mau tak apa, orang kagak ada yang bisa dijual gitu kan. Yang dibeli sih bisa, jual nggak bisa gitu. Nah, itu kejadian. Terus kalau ditanya mengenai resesi pribadi ya, memang ada masa sekitar kalau tidak salah sih di 2011 menuju 2013 itu datangnya dari keluarga. Jadi papa saya cukup lama menggunakan uang bank, dan akhirnya ya seperti biasa ya, bunga berbunga, dan yang namanya bisnis itu kan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita sebagai seorang pebisnis. Nah, ketika sudah menggulung, akhirnya kan semakin sulit untuk escape. Dan pada hari itu juga saya lagi high leverage. Jadi saya karena belajarnya juga belajar propertinya dari model praktek, saya ini kan pemain lapangan. Jadi kalau seminar banyak yang bilang cara beli properti tanpa modal, cuma pakai modal celana dalam doang bisa dapat properti, itu saya pun melakukan, dan itu kan high leverage method. Ya hari ini bisa ngomong gayanya namanya high leverage method, tapi pada waktu itu kan saya nggak tahu apa yang terjadi gitu. Saya utang cukup besar dan exitnya sangat sulit. Jadi pernah mengalami hal itu, dan melakukan restrukturisasinya juga cukup besar karena melibatkan keluarga besar saya kan, yaitu memang krisis pribadi gitu, kira-kira seperti itu. Berapa tahun Pak butuh untuk recovery Pak? Oke, saya merestrukturisasi dari pribadi ya. Saya merestrukturisasi itu saya harus menjual aset-aset saya pribadi di tahun 2011 menuju 2012. Makanya setengah hoki, setengah nggak hoki. Kenapa? Kalau orang ya, saya halo. Ya, masuk ya. Jadi waktu tahun 2011-2012 itu saya menjual cukup banyak properti saya, dan kalau Anda tahu 2012 itu dan 2013 adalah waktu terbaik menjual properti. Jadi saya menjual properti di waktu yang tepat, tapi untuk bisa melakukan restrukturisasi bagi keluarga besar saya. Tapi saya hoki di propertinya, menjual di titik tertinggi, tapi in the other hand saya sebenarnya sedang melakukan restrukturisasi. Nah, itu baru clean and clear itu papa saya mungkin sekitar 2015-an. 2015 ya. Jadi kurang lebih mau 3 tahun juga Pak ya. Untuk kesulitan itu Pak ya. Iya. Jadi teman-teman, Zoomers nih khususnya, jangan khawatir kalau kita semua itu pengusaha pasti pernah mengalami resesi, pernah mengalami kesulitan, pernah mengalami kepahitan, pernah mengalami tertolak. Tapi kalau yang punya intuisi positif dan semangat itu bisa dilewati semua. Betul nggak Ryan ya? Ya, betul.
Karena kalau kita yang namanya gagal itu kan kalau kita bilang bahwa ya sudah deh saya stop, ya itu kita gagal. Sebenarnya yang penting adalah bukan berapa kali kita jatuh sih menurut saya ya dalam kehidupan saya, tapi berapa kali kita bangkit. Yang repot itu kalau yang jatuh 10 kali bangkit 9 kali, artinya yang ke-10 nggak bangkit kan. Tapi yang benar adalah jatuh 10 bangkit 11. Dan saya juga banyak baca buku ya dari luar negeri, apa yang saya bisa sharing kepada Anda bahwa rata-rata orang di dunia itu mendapatkan uang $1 juta itu sudah pernah mengalami 16 kali kegagalan dalam hidup, termasuk bangkrut, termasuk percobaan bunuh diri. Jadi kalau Anda belum punya $1 juta hari ini dan belum pernah berencana bunuh diri dan bangkrut, maka emang belum saatnya Anda dapat $1 juta menurut buku itu loh, ya bukan dari saya. Iya. Tapi jangan sampai bunuh diri, Pak ya. Itu terlalu ekstrim. Iya. Percobaan, Pak. Percobaan artinya belum terjadi ya. Terjadi. Nah, Pak, ini kita punya judul yang cukup menarik nih, Pak. Sebelum kita bahas ke topik, menurut Pak Ryan, hari ini sebenarnya kita itu resesi sebenarnya. Oke, baik. Kalau saya mau bahas menjadi dua hal. Pertama, kita bisa bahas secara best practice. Yang kedua, kita bahas berdasarkan data makroekonomi. Kalau data makroekonomi, maka saya seperti seolah-olah mewakili Ibu Sri Mulyani, tapi melakukan informasi kepada Anda. Jadi, yang namanya resesi, itu ada dua kategori utama, yaitu adalah bila GDP growth-nya kita itu negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Itu maka baru disebut sebagai resesi. Kenapa, Pak? Minus ya? Udah minus ya, betul. GDP growth rate negatif itu dua kuartal berturut-turut, maka kita masuk disebut resesi. Jadi kalau sampai dengan yang terakhir, tidak. Nah, yang kedua adalah tingkat pengangguran yang minus selama 1 tahun berturut-turut. Maka itu baru disebut dengan resesi. Jadi ada dua. Nah, kalau berdasarkan itu tidak. Tapi kalau ada ketiga adalah bila yang namanya suku bunga acuan itu mengalami penurunan terus-menerus, itu menjadi salah satu indikator perlambatan ekonomi yang menuju resesi. Kalau ini betul. Jadi kalau kita mencari 3 kriteria secara makroekonomi, maka hanya 1. Dan kita pada hari ini sudah bertahan di 4,5%. So, ini menjadi salah satu yang belum gitu ya. Nah, mari kita sekarang geser deh. Kita ngobrol mengenai best practice. Kalau yang namanya resesi, menurut saya itu adalah suatu kegiatan yang terjadi di mana semua orang tidak melakukan kegiatan yang normal. Ya, hari ini maka sudah disebut resesi. Karena apa? Karena orang-orang tidak bisa melakukan kegiatan usaha yang normal, akan terjadi perlambatan, dan orang-orang ini hari ini sudah banyak yang nggak bisa makan loh. Nah, ini adalah bagian dari resesi. Jadi, belum dikategorikan sebagai negara, tapi bisa dikategorikan bagi kita-kita ini masyarakatnya sudah mulai kesulitan. So, ini sebagian bisa disebut dengan resesi, tapi bagi diri sendiri, tapi tidak secara negara. Sudah, menurut saya sudah dalam kondisi best practice-nya. Best practice-nya ini udah resesi, Pak ya? Iya. Nah, tipsnya apa, Pak? Kalau buat orang yang resesi ini, Pak? Tipsnya dulu. Baik. Yang pertama, Pak, pasti nggak punya modal nih, Pak. Oke. Ada dua golongan ya. Ada orang yang selalu dalam hidup itu ada 2 golongan. Satu adalah orang yang selalu bingung duitnya ditaruh di mana. Ya. Yang kedua adalah orang yang selalu bingung karena nggak punya duit. Nah, yang paling enak sih sebenarnya nomor 1, karena dia punya duit tapi bingung untuk ditempatkan di mana. Nah, kalau untuk orang yang kita bahas yang orang yang punya uangnya dulu. Kalau orang yang punya uang ini sebenarnya pada hari ini dia harus menjaga uangnya jangan ditempatkan dalam bentuk cash terus-menerus. Ingat, ketika terjadi suatu kebijakan ekonomi dan ternyata melemahkan mata uang dan Anda memegang cash, maka cash Anda bisa menjadi trash. Cash become trash. So, be careful dengan uang Anda pada hari ini kalau Anda punya uang. Nah, yang kedua adalah, bila Anda tidak punya uang, sebenarnya pada hari ini, era tidak punya uang hari ini dengan 15 tahun dan 20 tahun yang lalu ini berbeda, Pak. Kenapa? Karena pada hari ini, dunia digitalisasi ini membuat kita bisa melakukan segala sesuatu hampir tanpa modal. Modalnya mungkin hanya kuota.
Dan oleh karena itulah kenapa di negara kita didengung-dengungkan selalu namanya industri kreatif. Kenapa? Karena pada hari ini Anda bisa menjadi, kalau orang yang nggak punya uang itu biasanya jadilah makelar, jadilah pemain tengah. Kenapa pemain tengah ini menjadi suatu hal yang penting? Karena negara kita besar, dan pemain tengah ini adalah biasanya orang yang pertama duluan dapat uang, dibandingkan produsennya sendiri, dibandingkan si konsumennya sendiri. Jadi pada hari ini Anda sebenarnya kalau mau menjadi pemain tengah, semua barang banyak yang diminta untuk Anda menjadi pemain tengahnya. Sama saya tadi juga dengar dari Bapak, kemampuan menjual. Kita memang harus punya kemampuan menjual. Kalau kita nggak punya kemampuan menjual, repot. Karena dalam hidup kita memang harus jago untuk menjual. Ada dua, ada sales, ada marketing ya. Kalau rata-rata orang fokus ke sales, tapi in the other hand, kalau kita sudah cukup lebih jauh lagi, kita suka dengan marketing. Bagaimana caranya membuat brand proposition, positioning, dan lain sebagainya, itu adalah suatu hal yang baik. Jadi, pada hari ini kalau Anda tanpa modal, itu banyak dan memang nggak membutuhkan modal kalau di sektor real ya. Kalau capital market, investasi pasti butuh modal. Tapi kalau dalam sektor real, Anda bisa lakukan tanpa modal. Toh, hari ini kita sudah tahu, perusahaan taksi terbesar di dunia itu tidak memiliki satu taksi pun. Artinya kan, ini dalam 20 tahun yang lalu, orang mengatakan, apa bisa jadi sebuah perusahaan taksi, tapi tidak punya taksi satu pun? Sebuah perusahaan hotel terbesar di dunia tanpa memiliki satu hotel pun. Iya. Sebagai supermarket terbesar tanpa memiliki barang satu pun. Hari ini sudah ada dan terjadi. Jadi, hari ini tuh sebenarnya bagi orang-orang yang tidak memiliki modal, banyak sekali mendapatkan akses untuk dunia kreatif, bisa membuat Anda lebih baik. Bahkan dalam sektor jasa ya, Anda hari ini menawarkan jasa, bisa jasa apa? Jasa untuk translator, bisa dilakukan dari rumah. Kalau dulu kan nggak bisa. Jadi hari ini untuk tanpa modal dalam sektornya banyak sekali kesempatannya karena era digital. Artinya kalau kita dengan tanpa modal ya kita coba menjadi mediasi. Itu dulu Pak ya, paling gampang ya. Iya. Iya. Nah, menjadi mediasi atau mediator. Nah, saya setuju dengan kata Pak Ryan, Indonesia ini cukup luas, cukup banyak potensi sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, dan kreativitasnya tinggi. Nah, itu aja kalau kita mau bicara bisnis to bisnis di dalam internal negara kita aja sebenarnya sudah sibuk dan ekonomi itu bisa jalan ya Pak ya? Betul. Jadi kalau ada pelajaran yang bagus yang kita bisa pelajari sebenarnya ya kepada teman-teman Zoomers di sini, bahwa kenapa Cina ini concern sekali dengan yang namanya ekspor barang. Dan juga dia selalu menjaga ketahanan pangan. Jadi sebenarnya kita harus meniru dari negara Cina karena kita menjadi salah satu negara dengan populasi yang besar, 5 besar di dunia. Jadi kalau kita bisa melakukan swasembada, itu sebenarnya adalah suatu hal yang bagus. Dan kita sebenarnya tidak membutuhkan asing. Kenapa? Sederhananya kalau kita katakan, di negara kita memiliki sumber daya alam. Di mana di negara lain, mereka tidak memiliki sumber daya alam. Jadi, kita memang sebenarnya harus bisa meningkatkan kualitas dari SDM kita. Walaupun barangnya bagus, tapi kalau kita tidak bisa kelola sebagus apapun, barangnya nggak akan jadi. Makanya kalau saya juga suka sharing gitu ya, selalu nanya kan teman-teman nih suka nanya sama saya, Ryan, saya mesti belajar apa sih? Saya mesti menguasai ilmu apa agar saya bisa jadi jago, misalnya dalam hal apapun. Saya bilang begini, menurut saya ilmu tuh pedang yang bagus itu nggak akan bisa bermanfaat di tangan orang yang salah, malah bisa disalahgunakan. Tapi kalau kita itu jago dengan pedang yang jelek pun kita masih punya chance untuk menang. Artinya kan kembali lagi di SDM kita, di skill kita, di kita punya diri sendiri kan. Jadi hal ini yang memang harus ada banyak diskusi-diskusi seperti ini agar bisa mengencourage teman-teman kita se-Indonesia ini untuk bisa menjadi lebih baik terkait dengan kualitas skill kita sendiri. Setuju banget. Artinya kita perlu dalam bisnis itu perlu coach ya Pak Ryan ya. Di dalam menjalankan bisnis kita perlu namanya sharing, berbagi ilmu, berbagai bidang yang kita, artinya jangan membatasi diri. Kesimpulannya jangan membatasi. Iya, setuju. Nah, Pak Ryan, kalau kita punya modal nih, pas-pasan, ya,
kan manusia itu ada dua tipe, Pak. Ada yang konservatif, ada yang hantam kromo, Pak. Iya. Artinya spekulasinya tinggi. Iya. Nah, di saat seperti ini, Pak, apakah formula untuk konservatif atau yang spekulasi tinggi seperti momen saat ini beli saham nih paling bagus nih karena rendah nih. Ya. Nah, apakah itu masih bisa dipakai? Iya, baik. Kalau dalam aturan berinvestasi, sebenarnya saya kembali ke dalam aturan berinvestasi, maka sebenarnya aturan berinvestasi itu ada aturan sederhana. Kalau berita baik terlalu banyak muncul, maka sebenarnya market sedang terlalu tinggi. Kenapa? Karena berita baik akan muncul setelah marketnya terjadi, bukan sebelum loh. Ya. Selalu terjadi seperti itu. Nah, dan sebaliknya, ketika market sedang buruk, berita itu akan memberitakan hal yang buruk. Contoh sederhana. Ada saya membaca satu buku, jadi dia ada satu daerah kecil terpencil yang di mana di daerah itu tidak pernah terjadi kasus bunuh diri ataupun kematian yang diberitakan secara sensasional. Suatu hari suatu saat ada seorang pangeran, orang kaya, dia bunuh diri di sana dan diberitakan sampai ratusan kali karena begitu heboh lah akibat. Yang terjadi semenjak adanya kejadian ini justru ditemukan 5 kasus bunuh diri yang menyusul dari si pangeran ini. Kenapa? Jadi ada inspirasi untuk hal buruk kan? Sama. Iya. Jadi ketika Anda pada hari ini ketika melihat secara normal, wah kok banyak sekali berita bahwa banyak sekali kasus ini, kasus itu. Ini sebenarnya adalah bagi investor yang sudah cukup pengalaman, maka biasanya dia justru menjadi lebih nekat pada hari ini. Bagi yang pengalaman, ini ada garis bawahnya. Nah, bagaimana kalau Ryan, saya adalah orang yang pemula, ingin sekali saya lihat ada orang investasi emas berhasil, saya investasi saham berhasil, ada lagi lihat investasi reksadana ternyata bisa buat pensiun. Apakah pada hari ini saya mesti agresif masuk? Saya rasa kalau ada orang yang begitu pemula dan hari ini memulai dirinya, saya sarankan jangan lakukan dengan cara yang agresif. Tetap lakukan dengan cara yang pelan-pelan. Maksudnya apa? Saya masuk saja bertahap. Oh, saya punya uang 10 juta, mulailah dengan 1 juta, 10%-nya. Seiring dengan waktu, ketika kita sudah memiliki, maka kita pasti akan menjadi lebih mau tahu. Ketika kita mau tahu, kita semakin yakin kita mulai memperbesar. Jadi jangan dimulai dengan cara yang agresif. Tapi selalu berpikir kalau bagaimana nih kalau ternyata saya salah? Bagaimana nih kalau ternyata saya gagal? Jadi banyak orang yang akhirnya kapok dalam investasi, kapok dalam bisnis, karena dia mulai dengan jor-joran. Dia berpikir kalau dia bisa berhasil. Padahal menurut saya kalau melakukan sesuatu, saya selalu berpikir, bagaimana kalau saya gagal? Kenapa? Karena semua orang nggak perlu diajarin untuk berhasil. Mereka sudah punya sensasinya bagaimana caranya untuk menikmati keberhasilan. Tapi mereka tidak punya sensasi bagaimana caranya menikmati sebuah kegagalan. Oke. Gitu. Nggak siap ya artinya Pak ya? Kalau gagal kehantam, kelepak-kelepak, akhirnya yang tadi, antara bunuh diri, patah semangat, nah, ini tiapnya susah Pak ya? Kita ngangkat susah Pak ya? Betul. Oke, jadi artinya tetaplah kita harus konservatif ya Pak ya? Harus pelan-pelan, karena keadaan itu bisa berubah dengan cepat saat ini. Itu nggak Pak Ryan? Betul. Jadi yang namanya pemula itu kalau berhasil itu sebenarnya disebut dengan beginner luck. Jadi apa sih yang membedakan seorang pemula dengan seorang yang sudah lebih expert? Orang pemula itu berhasil adalah keberuntungan. Lebih banyak faktor luck-nya. Tapi bagi orang yang sudah expert, ketika dia bisa terus-menerus berhasil, itu karena kemampuannya dia. Jadi kita nggak bisa dengan sebuah keberhasilan itu baru awal, tapi kita sudah menjadikan ini sebagai benchmark keberhasilan kita. Kita jadi besar kepala kan?
Makanya kalau pemula itu Korea. jadi gampang iya, jadi ngerasa saya udah jago nih. Enggak, padahal apa? Karena biasanya saya ketemu dengan banyak orang yang udah tambah jago gitu ya. Saya pribadi, saya sih nggak bilang bahwa saya jago lah. Di dunia investment saya nggak jago. Tapi saya setiap kali baca buku, saya bilang, kok saya 2 minggu yang lalu rasanya lebih bodoh sebelum saya baca buku ini ya. Apalagi yang 15 tahun yang lalu, ini ilmunya lebih expired lagi gitu ya. Kenapa? Karena iya memang kita nggak akan bisa untuk menjadi lebih baik kalau kita nggak belajar. Dan iya biasanya pemula-pemula inilah justru yang nggak sabaran. Makanya harus dari awal itu harus ada yang membantu untuk ngerem. Ya bagus lah kalau misalnya punya saudara yang membantu. Kadang-kadang saudara ikut ngejorokin kan bahaya tuh ya. Ada istri yang ngebilangin, itu bagus gitu. Jadi kita harus ada yang bantu dorong, tapi harus ada yang bantu ngerem. Kalau enggak kita jadi kebablasan, bisa jadi begitu. Betul. Makanya perlu namanya bimbingan ya. Nah, Pak Ryan ini ada buka kelas bimbingan nih. Selalu untuk ada kelas online atau bimbingan. Kalau sebelum kena COVID itu ada selalu saya lihat ada jadwal beliau ini sangat padat ya, sampai dari seluruh Indonesia. Beliau memberikan pelatihan online baik yang bisnis ataupun saham, tentang reksadana ya, banyak banget nih. Pak Ryan kira-kira terbuka nggak untuk menjadi coach dari Zoomers ini, Pak Ryan? Oke. Jadi gini, sebenarnya kalau Zoomers ini ingin belajar ya, saya pertama kalau Anda merasa tidak biasa untuk ikut kelas atau seminar, buat saya ada juga orang yang nggak suka mengikuti itu. Itu biasanya adalah pilihan. Jadi yang biasanya saya coba lakukan adalah coba Anda bukalah untuk ke channel-channel sosial media saya, karena itu sudah dikelola oleh tim saya, di mana tim saya setiap minggu itu mecut saya untuk bikin informasi, memberikan edukasi. Jadi pasti selalu aktif. Nah, itu Anda bisa akses. Lalu Anda juga bisa akses ke buku-buku yang sudah saya tulis. Totalnya ada 17 judul buku. Mau belajar properti ada, mau belajar kelas saham ada yang belajar teknikal, ada yang belajar fundamental, ada yang belajar financial planning, ada yang belajar makroekonomi analisis, karena itu penting sekali untuk bisa entry dan exit dengan lebih tepat. Misalnya pada hari ini contohnya, yang paling cocok kalau ngapain nih untuk investasi, Anda bisa gunakan investasi properti dengan modal KPR dengan jangka waktu yang lebih panjang. Kenapa? Karena pada hari ini suku bunganya rendah. Kenapa Anda bisa dengan mudah untuk melakukan menganalisa itu? Karena menguasai makroekonomi. Lalu ada juga bisa juga belajar dengan metode analisa dengan data yang banyak, namanya adalah quantitative analysis. Biasanya kalau dalam dunia keuangan kita sebut dengan bandarmologi, melihat market maker kemana arahnya. Bisa juga belajar reksadana. Jadi Anda bisa coba belajar melalui buku. Kalau misalnya mau coba belajar melalui online course saya sudah banyak ada di marketplace. Hampir semua marketplace besar di Indonesia itu bisa untuk mengakses saya punya online course ya, karena di tim selalu bekerja sama dengan startup besar. Jadi Anda juga bisa ikut kelas. Kalau ada kelas online Anda bisa ikut, Anda bisa akses langsung melalui sosial media saja. Jadi banyak cara pada hari ini untuk belajar. Yang hari ini dengan dulu beda. Kalau dulu itu adalah informasinya sedikit, sehingga kita effortnya tinggi. Kalau hari ini informasinya berlebih, Anda mau melakukan yang mana dan Anda mau belajar yang mana tuh sudah terbuka dengan sangat banyak, lebar sekali gitu. Jadi beda sekali kondisi belajar hari ini dengan pertama kali saya, let's say 15 tahun yang lalu. Waduh, itu obstacle-nya banyak. Gitu. Ya. Mau beli buku ya Pak ya. Iya. Dikumpulin tabungan dulu, misalnya Pak ya. Terus bukunya di sini nggak lengkap, kita harus ke luar negeri dulu untuk pitching bukunya. Ya. Hambatannya, obstacle-nya banyak banget lah pada saat itu Pak ya. Betul. Kalau sekarang Google sudah menyiapkan, YouTube sudah menyiapkan. Jadi sebenarnya banyak ya. Paling memang kalau untuk lebih kena ataupun lebih mantap, harus ketemu personal yang memang sudah teruji, praktisi, ya, dan punya pasti track record yang baik ya Pak ya. Ya, kita mesti banyak. Saya belajar sebenarnya dari
belajar itu dari dua aliran. Yang pertama adalah dari orang yang berhasil di bidangnya, ataupun dari orang yang gagal di bidangnya. Kenapa? Karena orang berhasil meninggalkan jejak, orang gagal, ya pasti ada pattern yang dia lakukan sehingga gagal. Jadi, kalau memang kita mau belajar, saya juga lakukan sampai hari ini ya, saya ketemu sama orang yang jauh lebih dari sukses dari saya, yang saya lakukan adalah kita berpartner yuk. Atau saya tanya, mau dibantu apa? Saya nggak bilang saya mau apa, tapi saya tanya, saya mau dibantu nggak? Kenapa? Karena orang lebih suka dibantu daripada kita meminta kan. Jadi kalau saya selalu seperti itu, dan saya selalu mendapatkan ilmu baru dengan saya membantu orang lain dan saya mengaktualisasi diri saya. Jadi ya itu juga bisa menjadi tips bagi teman-teman Zoomers yang ada live di malam hari ini. Pak Ryan, kalau Pak Ryan dikasih 3 pilihan, Pak. 3 pilihan yang menurut Pak Ryan the best. Apa saja itu? 3. Oke, baik. Pilihannya 3 ya. Ya. Saya punya 3, ada 2 opsi dari 3 pilihan, tapi saya akan coba untuk sharing yang pertama aja. Jadi gini, dari kehidupan saya belajar selama 16 tahun ini, akhirnya saya memiliki 3 kata kunci. Kata kunci pertama adalah uang, kata kunci kedua adalah sehat, kata kunci ketiga adalah waktu. Kenapa? Tanya. Iya, karena ketika kita tidak punya uang, walaupun kita sehat, nggak lama lagi kita sakit. Apalagi begitu kita sakit nggak punya uang, lebih parah lagi. Nah, sekarang dibalik. Kalau kita sekarang punya uang tapi kita sakit gimana? Nggak enak juga, nggak menikmati. Tapi kalau misalnya kita sehat sih, punya uang sih, tapi umurnya 120 tahun, akan beda dengan sehat punya uang tapi umur 30 tahun. Jadi artinya 3 elemen ini tidak bisa dipilih. Dan ini harus kita sejajarkan. Dan menjaga keseimbangan 3 hal ini tidak mudah. Banyak orang yang punya uang banyak orang yang punya kesehatan tapi dia nggak punya waktu. Ada orang yang waktunya banyak tapi nggak punya uang. Iya, biasa kan begitu juga ya. Jadi makanya dia nganggur terus gitu ya. Nah, itu artinya dia tidak akan bisa mencapai yang namanya wealth. Wealth itu kan makmur ya. Makmur itu tidak akan bisa tercipta kalau kita tidak bisa menjaga 3 itu. Jadi 3 kata kunci itu sebenarnya yang menjadi refleksi buat kita, yang mana yang hari ini sedang kita kejar. Kadang-kadang kita kejar masalah kesehatan. Nggak taunya nggak punya uang juga percuma. Atau kita kejar habis uang, tapi ternyata kita nggak punya waktu. Ya, nggak ada juga. Kita kejar habis punya waktu, nggak punya kesehatan. Nah, 3 ini yang harus menjadi refleksi bagi kita lah selalu. Ya, tapi itu 3 moto ya Pak ya. Yang menurut Pak Ryan sangat penting adalah pertama uang, kesehatan, dan waktu. Ya Pak ya. Nah, Pak, ada stigma Pak. Katanya hidup sekarang makin sulit. Lebih enak zaman orang tua kita atau zaman yang orang lebih dahulu, yang lebih senior dalam berbisnis, karena persaingannya sedikit, terus kemudian juga usaha lebih gampang, ketiga juga harapan suksesnya lebih besar. Bener nggak Pak stigma itu? Oke. Saya teringat waktu saya kecil dulu ya, itu film Dono Kasino Indro kan lagi naik daun sekali ya. Maju kena, mundur kena. Kita udah ketahuan umurnya lah kalau udah kayak gitu ya. Film-film jadul. Itu kan suka dia ngomong, aduh zaman lagi susah nih, ini nggak bagus ya, itu nggak bagus. Sebenarnya dalam setiap zaman akan ada orang yang mengatakan hal itu. Dan hari ini ketika orang membandingkan dengan kejadian yang sebelumnya, dia juga akan mengatakan seperti itu. Menurut saya adalah orang-orang yang mengatakan seperti itu adalah orang-orang yang memang cuma cari alasan dari kegagalan dia. Dan hidup ini ada 3 hal yang harus kita hindari. Yaitu yang pertama adalah blaming. Yang kedua adalah excuse. Yang ketiga adalah justify. Jadi bila kita mengambil 3 prinsip ini, bukan 3 prinsip yang sebelumnya ya, 3 prinsip yang sebelumnya kan harus dijaga keseimbangannya. 3 prinsip yang sekarang yaitu disebut dengan menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, mencari-cari alasan, dan yang ketiga adalah menghakimi. Itu 3 ini udah pasti nggak akan jadi orang lah, sudah pasti nggak akan sukses.
Dia selalu bilang, kok kamu nggak lebih berhasil dari dia? Loh ya jelas, dia anaknya orang kaya, ya dia sukses. Padahal banyak juga anak orang kaya yang nggak jadi orang gitu ya, ngabisin duit bapaknya doang. Ada juga, ini kenapa kok nggak sukses? Iya nih, negaranya sekarang pemimpinnya nggak oke. Atau ganti lagi, Bapak kalau diganti pemimpinnya juga akan menjadi sukses, kita juga nggak tahu. Lalu kita juga bilang, oh kita ini loh, karena dia nih, dia menjadi, saya nggak akan bisa sukses, kenapa? Karena jabatannya ada orang ini nih di perusahaan saya. Kita akan cari sesuatu pembenaran yang akhirnya kita menyatakan bahwa orang lain selalu lebih baik dari kita. Ya udah, artinya zaman kapanpun Anda memang nggak zamannya dan Anda memang nggak pernah belajar. Hari ini kan orang benar-benar di squeeze ya, diperes untuk bisa langsung mengalami suatu lompatan. Lompatan apa? Lompatan melek teknologi. Berapa 2 tahun yang lalu mana ada orang yang pakai Zoom? Saya sih sudah sering ya, karena diundang webinar kan banyak dari luar negeri, mereka sudah menggunakan. Di negara kita kalau pakai Zoom itu kan nggak umum gitu. Nah jadi hari ini kita dipaksa untuk bisa menggunakan Zoom. Iya, jadi sebenarnya kalau kita itu mencari celah dalam setiap kesulitan apapun, itu ada celah yang bisa kita manfaatkan. Masalahnya adalah celahnya ini adalah celah positif, ada celah negatif. Misal kemarin tiba-tiba terjadi kelangkaan masker. Kalau tiba-tiba Anda jualan masker dengan harga gila-gilaan, itu Anda sedang mengambil celah negatif. Berarti memancing di air keruh. Tapi apa yang dilakukan? Ini contoh best practice di komunitas saya. Di komunitas saya tahu masker sedang langka. Yang saya lakukan apa? Saya buka purchasing order masker yang harganya sama dengan pabrik. Semua orang pesan melalui komunitas saya. Yang terjadi apa? Saya dapat hampir 700 sampai 1000 database baru untuk tim saya follow up mengenai kelas-kelas dan juga produk-produk dari tim saya. Ini kita nggak melakukan suatu hal yang negatif. Kita melakukan hal yang baik bagi orang lain, tapi kita memang mengambil celahnya, tapi kita tidak mengambil hal yang negatifnya. Iya dong. Ya, betul. Contoh sederhana yang kedua. Ya, ini saya langsung kasih contoh-contoh. Di bulan Mei, itu saya ada namanya Work From Home Series, di mana selama 3 minggu saya mengundang 14 pembicara untuk live di YouTube channel saya, yang benar-benar zero, yang tidak ada kita ambil uang. Kita benar-benar totally donasi. Dampaknya apa? Dampaknya ternyata banyak sekali orang-orang yang selama ini tidak mengenal saya, tidak mengenal 14 pembicara ini, mereka jadi tahu, mereka jadi ikut belajar di online course saya, dia bisa ikut ke dalam YouTube channel. Ini kan menjadi suatu hal yang positif kan? Ya. Gitu. Ini adalah celah, tapi kita tidak manfaatkan untuk hal yang negatif. Ya mungkin kalau orang-orang yang berpikiran negatif pasti akan ada ya. Oh, ini jualan kelas lah. Salahnya apa? Kan kita kan nggak bilang untuk dia mengikuti kelas kita, tapi kan kita hanya memperkenalkan. Ini adalah cara kita membuat hal yang positif dan mengambil celah. Dan nggak salah, bagus lagi gitu loh. Iya, jadi menurut saya bisnis ini Pak ya. Jadi non komersial. Jadi kita berbagi ilmu, ya. Orang bilang apa ya? Ikuti saja alirannya, ambil hikmah-hikmah dan ilmu-ilmunya. Mumpung selagi diberi kesempatan. Betul nggak, Pak? Betul. Iya. Betul. Nah, Pak, tadi orang yang gagal adalah orang yang bisa saya cuma blaming, excuse, justify. Ya, dia hanya bisa menjustifikasi bahwa saya kan dilahirkan dari keluarga yang miskin. Ya. Saya menjadi kaya ya sulit. Ya. So, ada lagi yang memblaming bahwa hidup itu udah ditakdirkan, Pak. Jadi kalau kita miskin, ya kita ya miskin aja. Nah, ini Zoomers harus garis bawahi bahwa itu tidak benar semua. Enggak, kalau saya nggak setuju dengan statement bahwa orang yang miskin akan terus miskin. Tapi saya lebih setuju kata-kata Bill Gates. Bila Anda dilahirkan miskin bukan salah Anda. Bukan salah Anda. Tapi kalau Anda dilahirkan kalau Anda meninggal dalam kemiskinan itu adalah salah Anda. Saya lebih setuju kata-kata itu. Ya.
Kita lihat contoh Jack Ma ya Pak ya. Ya. Dari nothing to be hero ya Pak. Iya, betul. Pahlawan untuk pebisnis semua loh. Dan berapa tahun dia bayar harga tanpa memungut bayaran, tanpa ada keuntungan. Iya. Itu sudah nyata. Setuju saya. Ya kan? Nah, Pak, ada lagi yang mau bertanya nih. Ya. Keberuntungan itu menurut Pak Ryan ada nggak sih? Penting nggak sih keberuntungan? Oh, oke. Baik. Yang namanya dalam kehidupan kita berusaha itu akan selalu ada probability dan pilihan. Jadi tidak ada hidup yang nggak ada pilihannya. Jadi menurut saya dengan kita berusaha, maka sebenarnya pilihannya ketika kita lakukan ya bisa berhasil, bisa gagal. Tapi ketika kita lakukan berkali-kali, maka dan akhirnya kita berhasil, bagi orang lain itu bisa disebut keberuntungan loh. Tapi kalau menurut saya, keberuntungan itu datang kepada orang yang melakukan terus-menerus. Ya. Jadi orang bisa bilang, itu hoki ya? Iya, karena kita udah lakukan 15 kali. Oh, itu hoki ya? Jangan tanya, ini udah ke-17 kali gitu. Jadi terasa beruntung. Tapi memang keberuntungan itu akan datang kepada orang yang melakukan usaha. Kalau orang yang nggak berusaha, ya dia nggak akan mendapatkan keberuntungan. Tapi, saya akan coba cerita bahwa hidup dengan bermodalkan keberuntungan aja, itu tidak akan pernah mengubah kalau kita sebenarnya tidak siap, kalau dikasih keberuntungan itu. Evelyn Adams, ini adalah seorang penjudi di Amerika, di mana dia adalah orang paling beruntung di dunia, karena hanya dalam selisih 2 tahun, dia berhasil mendapatkan menang lotre. Jadi setahun ini menang lotre, 2 tahun kemudian dia menang lotre lagi. Artinya dia berhasil mengumpulkan kalau tidak salah hampir sekitar 10 juta dolar atau 15 juta dolar lah dalam lotrenya itu. Wow. Tapi dia tetap saja berakhir dengan kemiskinan. Dia akhirnya kembali kehilangan uangnya, dia kembali tidur di karavan bututnya dan kembali menjadi orang yang tidak punya uang. Why? Kenapa? Karena dia beruntung, tapi sebenarnya dia tidak siap untuk menerima keberuntungan itu. Jadi ada orang yang mendapatkan durian runtuh tapi nggak siap karena dia tidak memiliki kapabilitas. Yang kedua adalah orang yang berhasil melakukan karena dia sebenarnya persisten. Jadi dia akan terus melakukan. Jadi ya sebenarnya faktor luck itu ada. Ada ya. Selalu ada. Iya. Tapi nggak bicara faktor luck karena ada, Pak Ryan bilang ada. Terus jadi Zoomers ini nunggu aja di rumah, Pak. Di rumah, tidur, makan, main game, lucknya datang, Pak. Ya, itu nggak akan bisa ya, karena menurut saya upaya itu kerja keras nggak pernah berbohong gitu dengan hasil. Tidak sia-sia. Jadi ya kita harus bisa, nggak sia-sia, betul. Jadi artinya tetap dia harus berusaha, betul nggak Pak Ryan ya? Sampai timing luck kurva S itu sampai hoki datang booming. Iya. Betul nggak Pak? Iya kan? Iya. Pak Ryan, kalau bicara Pak Ryan, menurut Pak Ryan di posisi saat ini, di saat orang bilang resesi, sekarang banyak nih Pak, bisnis justru banyak bermunculan loh Pak. Banyak bisnis home industry, mereka bikin makanan di packing, jual online. Iya. Nah, apakah menurut Pak Ryan, bisnis ini bisa membuat orang survive, sukses, atau ini karena bisnis murahan, atau bisnis karena ada pandemi aja, jadi setelah itu juga akan mati satu persatu, Pak? Ya, kita berbicara mengenai tren ya. Jadi, tren itu sebenarnya ada 2 kondisi yang harus kita perhatikan. Pertama, jangan kita ikut-ikutan dengan tren tanpa kita mengerti. Contoh sederhana ya, kalau saya contohkan dulu tiba-tiba orang semua jual beli anturium, tanaman yang ada di pot tuh, yang harganya begitu mahal. Atau jangan anturium lah, mungkin ada yang nggak tahu, mungkin jualan batu akik, trennya lagi naik, tiba-tiba semua ikut. Ya,
Atau sekarang semuanya ikut jualan kopi, di mana tiap belokan ada jualan kopi. Ini adalah kondisi yang disebut dengan tren. Bahkan ada juga tiba-tiba semua orang buka toko donat, di mana ada salah satu toko donat yang antriannya sebelum mallnya buka pun sudah ramai sekali, gitu ya. Betul. Tapi kan banyak yang gugur, gitu. Nah, jadi bagaimana caranya kita mengurangi kemungkinan bahwa kita gagal? Sebenarnya ada beberapa sudut pandang dari saya. Satu, memang Anda sebenarnya passion pada bidang itu. Jadi kalau misalnya pada hari ini Anda ternyata sebenarnya suka jahit dan hari ini bisa bikin masker di rumah menjadi home industry, itu sudah inline, ya kan? Itu sudah salah satu yang menyebabkan untuk bisnisnya akan sustain. Pak, tapi kan yang namanya masker bisa jadi nggak akan bertahan lama. Oh, nggak apa-apa. Tapi kalau kita bicara mengenai yang namanya menjahitnya, yang Anda harus lakukan pada saat ini adalah dengan banyaknya orang yang memesan kepada Anda, jawabannya adalah UUD, ujung-ujungnya adalah database. Jadi kalau Anda bisa memulai bisnis yang inline dengan skill Anda pada hari ini, sesuai dengan passion Anda jalanin, yang Anda cari itu adalah bagaimana membuat orang yakin bahwa Anda jago pada bidang itu. Iya. Bidang apa ya? Kalau masker mungkin karena saya bikin sendiri loh, jahitan saya bagus kan? Ini polanya saya bikin sendiri, khusus loh. Ini di hidungnya tidak akan melar gitu. Itu berarti sudah terlihat skillnya. Pak, nanti kalau misalnya mau pesan yang lain sama saya, artinya dia sudah tahu bahwa saya adalah orang yang ahli. Itu membuat bisnis Anda bisa bertahan. Yang kedua adalah menurut saya adalah bagaimana caranya scale up. Kan ada juga orang yang memang tidak pernah berpikir bahwa bisnisnya bisa scale up. Ya udah, dia pokoknya dagang bakso pagi hari pergi, sore pulang, bawa uang, pagi hari, sore pulang. Ada salah satu toko mie itu di daerah Mangga Besar, dari saya SD sampai hari ini jualannya gerobak. Terus. Tapi laris. Ya, itu namanya, ya sesuatu yang terjadi terus-menerus gitu. Itu tidak scale up. Lalu, bagaimana caranya? Ada pertanyaan yang bagaimana caranya untuk melakukan scale up? Scale up itu kita harus pikirkan yang namanya suatu standarisasi. Mungkin yang paling gampang Anda bisa pergi yang namanya franchise. Bagaimana caranya untuk membuat sistem, bagaimana mengotomatisasi, bagaimana caranya menduplikasi. Jadi pikirkannya adalah kalau ini sudah jalan, bagaimana menduplikasi dan mengotomatisasi. Yang ketiga adalah bagaimana caranya agar bisnis ini bisa dijual. Jadi kalau bicara mengenai bisnis, menurut saya, ketika kita sudah bisa mengotomatisasi, kita juga harus berpikir bagaimana bisnis bisa dijual. Karena kalau dari saya, bisnis yang bagus itu bukan selalu bisnis yang menguntungkan, tapi bisnis yang bisa dijual. Kalau kita tidak sampai fase bisa menjual bisnis, maka kita ya basicnya sudah akan berhenti di sana. Karena kalau misalnya kita lihat pada hari ini, bisnis-bisnis yang bisa besar itu adalah bisnis yang bisa di-scale up, yang bisa diotomatisasi, yang terakhir adalah bisnisnya bisa jual ke orang lain. Saya punya cerita yang menarik, Pak, terkait dengan usaha. Ada seorang teman saya, itu dia masuk pada saat tren Korea K-pop ini mulai menjamur di Indonesia. Dia jualan kacamata. Pada hari itu, dia punya cabang di seluruh mall di Indonesia, totalnya ada 50-an lebih. Rame sekali gitu ya. Pada hari itu banyak sekali yang mau men-take over, ya kayak franchise lah. Ya udah saya take over ya, yang ini bisnis buat saya, tempat ini buat saya maulah untuk invest. Tapi teman saya nggak mau sama sekali. Pada waktu itu sempat nanya saya, Ryan kalau kamu jadi saya bilang, saya akan jual dimulai dari yang paling bagus, atau saya mulai jual dari yang paling jelek. Kalau saya jual dari yang paling jelek, maka saya bisa jadi nggak dapat nama bagus, tapi kalau saya jual dari yang paling bagus, yang jelek akan saya fokusin. Kenapa? Mengelola 3 sama mengelola 50 akan beda. Iya. Apalagi kita kekurangan modal. Jadi yang saya sarankan waktu itu dijual, dan ternyata dia tidak mau jual. Sekarang, dengan hari ini trennya sudah turun, dengan biaya mall yang naik, dia sama sekali tidak memiliki bisnisnya hari ini. Totally gone. Waduh. Seru toh? Nah, kenapa ini terjadi? Karena tidak mengambil suatu momen yang bisa dia ada golden time-nya, dan ternyata dia juga lupa bahwa dengan dia mengelola sendiri 50 itu ada faktor X yang mungkin jadi miss dari diri dia. Ini bukan produk jasa loh, ini produknya barang loh yang harus dibeli, dan pasti akan ada satu objection, ada satu obstacle untuk tidak bisa besar lagi karena dia ada kebutuhan modal. Lebih baik ambil modalnya, hire orang untuk bisa memikirkan implementasi selanjutnya, membuat usahanya bisa lebih panjang. Dan hari ini semua mall udah banyak
pemain-pemain kacamata yang kita bisa lihat yang pemainnya besar, wow sewanya langsung gede, jualannya kacamatanya kelihatan bonafit padahal murah-murah. Wah, udah nggak bisa bersaing karena kita sudah terlewat dari sebuah siklus. Ya. Jadi ya kira-kira yang itulah penjelasan saya. Nah, Pak Ryan, kalau kita bicara usaha, menurut Pak Ryan ada kategori minimal usaha itu berapa, dan kesuksesan ataupun resiko itu perbandingannya, maksud saya gini loh Pak, kita modal usaha ada, pasti dalam usaha itu ada resiko Pak. Ya. Nah, ada nggak Pak rumus atau hitung-hitungan yang bisa membuat kita, oh kalau kamu bertahan walaupun kamu drop ataupun turun, asal kamu bertahan, itu sebenarnya kamu akan di titik balik itu akan membaik di berapa tahun. Seperti main saham gitu loh Pak. Pada saat kita naik, turun, terus balik lagi, itu sebenarnya ada nggak Pak? Pernah dihitung nggak Pak? Kalau kan Pak Ryan pinter nih hitung-hitungan nih. Baik. Tetap dia konsisten, tetap dia komit. Oke, saya akan coba bahas dari dua sudut pandang. Pertama, kalau orang investment itu biasanya memberikan kesempatan 3-5 tahun. Dari sudut pandang saya secara pasif, saya mau melihat itu 3-5 tahun selama si manajemennya itu do something ya, bukannya do nothing gitu ya. Jadi akan berikan kesempatan 3-5 tahun. Nah, kalau dari pengalaman saya pribadi, saya sebenarnya mengambil 3 sudut pandang. Jadi yang pertama adalah ketika kita melihat penurunan dalam apa yang kita jalani, kita harus segera melakukan penggantian strategi. Bisa jadi strategi produk kita, strateginya salah dalam jualan, kita harus segera peka terhadap zaman hari ini, misalnya pada hari ini concernnya harus mengenai kesehatan, maka ya bisnis apapun harus dia concernkan dengan kesehatan. Nah, terus yang kedua, kalau biasanya setelah tidak bisa ya harus ganti orangnya harus diganti. Yang ketiga, kalau sudah tidak bisa diganti, maka sudah saatnya mengganti bisnisnya, gitu ya. Itu udah baru yang rule yang ketiga ditutup gitu ya. Nah, kalau di saya pribadi juga, saya coba lihat bahwa sebenarnya kan yang namanya industri jasa sama industri produk barang itu kan ada hal yang berbeda ya. Jelas kalau jasa itu marginnya tentu lebih besar. Tapi jasa biasanya perlu skill. Nah, kalau misalnya kita bicara selanjutnya adalah dengan yang namanya barang, maka setiap barang ini memiliki margin yang tidak sama. Makanya kita harus mengerti, oh ternyata barang kebutuhan pokok, maka akan margin kecil. Tapi kalau ternyata ada satu titik ya, yang misalnya kayak pabrik gitu ya, makanya kalau kondisi inflasi ataupun kenaikan harga yang akibat demo buruh gitu ya, itu bisa langsung shifting tuh. Itu tergantung si saklek-sakleknya si ini ya, si pengelola ya, si pebisnis gitu ya. Tapi biasanya sih ya 3 tahun itu menjadi satu titik kritis untuk kita bisa lihat. Tapi kalau saya pribadi, kalau saya menjalani itu saya tidak akan sampai 3 tahun. Tapi kalau saya berinvestasi dengan perusahaan yang sudah cukup besar, karena ini kan modal kecil gitu ya, itu biasanya sih harusnya lebih cepat untuk bisa mengambil tindakan. Jangan membiarkan kejadian yang berlarut. Itu menurut saya penting sekali. Karena drawdown-nya makin besar, ruginya makin tinggi. Jadi harus cepat mengambil eksekusinya, Pak ya. Kalau melihat memang arahnya tidak membaik atau merugikan, atau trennya sudah berubah. Gitu, Pak ya? Iya. Oke. Kita harus ambil 3 tadi. Kita ganti strategi jualannya, kita ganti manajemennya, yang ketiga baru kita ganti bisnisnya. Udah nggak ada obat itu. Ganti bisnis itu artinya terakhir adalah sudah diusahakan semaksimal mungkin, tapi tetap tidak bisa terjual atau tidak bisa goal gitu Pak ya. Baru ganti bisnis ya. Ya mungkin memang kita sudah tidak punya momen di sana lah. Kita sudah terlanjur kadung kusut gitu ya, daripada kita memikirkan sesuatu yang kusut kan lebih berat ya Pak. Jadi ganti bisnis itu artinya menutup bisnis. Nah, contoh sederhana lah, kita bicara begini. Kita semua tahu dari zaman dulu ada yang namanya pager. Pager tuh itu Starco tuh dulu ya, kita tahu ya semua. Pakai Starco Pak.
Iya, papa saya pakai tuh ya, yang kita telepon dulu operatornya, halo saya mau kirim pesan nih untuk papa saya, nomornya berapa, saya ingat banget tuh nomor Starco papa saya 16752. Iya, Memori keren. nggak akan, iya, dalam waktu yang lama kita nggak akan pernah bisa jualan Starco. Mau gimana caranya kita jualan pager ketika orang semua gandrung dengan menggunakan gadget? Nggak bisa. Harus kita putus bisnisnya. Meskipun dalam waktu beberapa tahun terakhir, ini sebenarnya teknologi pager kembali digunakan loh. Jadi kalau kita nih tiba-tiba pesan makanan, kita pesan makanan, terus kita dikasih tuh sesuatu, Pak, nanti kalau geter ngambil ya. Kan ada tuh sekarang tuh yang di itu pager. Tapi mesti nunggu berapa tahun sehingga barang itu kembali laku. Kembali dipakai, iya. Iya, itu zaman saya ke kelas 6 SD loh. Zaman saya kelas 5 SD loh. Dan hari ini udah berapa tahun? Udah hampir 20 tahun. Anda mau mati 20 tahun puasa? Iya, betul. Nah, itu contoh ya. Jadi ya kita harus bisa lihat, wah ini udah parah. Nggak bisa nih. Nggak bisa gede lagi. Saya sudah rugi, udah minus. Segera cut. Jangan jatuh cinta pada sebuah usaha. Menurut saya, iya sih boleh sih. Kadang-kadang kita punya nilai-nilai historis lah ya. Wah ini sudah pernah ngasih saya ini, ngasih saya itu. Iya, pada waktu itu ngasih ini, ngasih itu. Hari ini bukan ngasih ini, ngasih itu gitu loh. Kalau pada saat itu, kalau kita, misalnya Pak Ryan atau saya, misalnya saya jadi ownernya pager, mungkin saya karena sudah punya branding, itu saya jaga, mungkin saya akan luncurkan G-Gadget, merek Starco. Mungkin booming. Iya. Ya. Iya, dulu tuh cuma 2, Pak. Kalau nggak Starco itu Nusa Page kalau nggak salah. Nusa Page ya? Ya, Nusa Page. Kita orang jadul banget ya ngomongin brand-brand zaman dulu. Betul. Pak, kita ada sesi pertanyaan nih Pak ya. Kita buka ya. Boleh. Boleh. Ini kita ada sesi pertanyaan nih. Oke. Nah, ini nanya saham nih Pak. Di teksnya muncul tuh Pak. Iya. Pak Ryan pernah loss paling besar berapa waktu swing trading? Wah, ini saham nih Pak. Pak Ryan jawab dah. Baik, ini pasti ini aliran garis keras yang ngikutin metode trading saya. Jadi swing trading itu saya mulai gunakan sejak tahun 2008. Jadi sebelum 2008 ilmu trading yang saya pakai itu gado-gado. Jadi saya pakai ini, pakai itu, dan mulai dari 2008 lah saya pakai metode swing trading. Metode swing trading saya itu mungkin Anda bisa baca bukunya, ataupun saya bisa kemukakan, saya cuma pakai 4 indikator. Namanya adalah moving average 10, exponential moving average 30, moving average 60, dan moving average 200. Dan dari metode trading itu sebenarnya maksimum kerugian yang bisa Anda terima sebenarnya hanya 8% dalam satu kejadian. Jadi kalau ditanya maksimum loss-nya berapa, ya 8%. Sesimpel itu gitu. Jadi swing trading itu tidak pernah mengambil loss yang lebih besar gitu. Bahkan saya sekarang 5%. Saya nggak pakai 8. Jadi kalau 5% dan berapa banyak sih dari metode trading itu probability untuk profitnya. Jadi bila kita suatu kondisi kita pakai gitu ya, misalnya metode ini kita gunakan, sebenarnya kemungkinan ketika kita pencet buy, ketika semua sinyalnya sudah oke, sebenarnya berapa persen? Itu adalah 60-70%. Dalam kondisi kita belajar di market, dan Anda bisa coba cek sendiri. 60-70%. Artinya dari 10 kali saya membuka transaksi, kemungkinan saya bisa gagal 3-4 kali. Kalau saya gagal 3-4 kali di awal, ya berarti ya saya kalah 5%. Ya, biasanya kalau sudah 2 kali, itu marketnya sudah downtrend, dan Anda sebaiknya kalau tidak biasa trading di downtrend, lebih baik nggak usah pakai metode itu, atau Anda libur dulu. Tunggu sampai uptrend kembali. Kalau hari ini kan, ya kalau dalam kondisi hari ini market sudah mulai swing ya, sudah mulai uptrend swing. Jadi Anda mulai bisa pakai lagi. Jadi jangan selalu seperti nelayan yang harus cari makan. Jadi selalu mau coba cari kondisi di market. Saya selalu paksakan untuk entry. Karena apa? Kalau kita lagi cukup downtrend, lebih baik risikonya itu ya lebih baik kita nonton aja di pinggiran. Lagi jelek, ya udah deh, nggak usah dulu. Kenapa? Karena ketika di market kita lagi jelek, belum tentu loh di market emas kita jelek.
karena emas lagi picking up. Belum tentu loh di cryptocurrency marketnya jelek. Biasanya kripto ini sudah mulai ngikut-ngikut dengan pergerakan harga emas. Belum juga kita bisa dapat kesempatan untuk trading di US market. Jadi ya tuker-tuker aja marketnya, nggak usah dipaksain. Gitu ya. 5% lah kurang lebih. Trading bisa dipakai untuk trading apa aja tuh Pak? Selain saham, apakah forex, Bitcoin tadi atau emas itu bisa dipakai semua Pak? Rata-rata dengan metode bisa. Pak Ryan punya. Analisa tuh sama, Pak. Analisa apapun dalam dunia grafik, sampai menganalisa curah hujan pun metodenya sama. Jadi nggak akan ada bedanya. Bahkan kalau kita mau ngikutin kurvanya COVID pun, kita secara teknikal bisa bilang bahwa ini hati-hati, ini bisa breakout. Ini udah masuk fase 2 nih. Jadi kalau ini dia tembus nih, dia breakout, ini bisa bullish nih, terus naik ke atas. Ini ngeri gitu. Kalau ngelihat COVID, kurvanya COVID nih ngelihat dari seorang technical analysis takut nih. Jadi kalau technical analysis dari Pak Ryan dengan COVID ini bagaimana Pak? Ini pas kebetulan nih. Ya, jadi ini adalah titik kritis ya. Kalau kita bisa menekan setekan-tekannya pada saat ini, kita bisa menurunkan kurva. Tapi kalau ini dibuka ya, menurut saya ini dibuka, ini mau nggak mau nanti akan diinterrupt satu-satunya dengan vaksin. Karena negara kita awareness-nya kurang dan akhirnya terjadi penyebaran akibat dibuka. Ini akan di rapid test terus, dimana kalau secara WHO kan kita harus terjadi 1000 kali rapid test pada satu daerah. Yang sudah mencukupi rapid test sesuai dengan tuntutan WHO itu adalah Jakarta doang. Kalau Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Barat dilakukan dengan standarisasi WHO, ini bisa breakout. Seperti itu. Breakout ya. Ya. Mengerikan juga Pak ya. 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 Oke. Pertanyaan berikutnya. Ya. Nah, Ya. Lebih baik hold atau cut loss? Wah, ini ngomongnya langsung trading nih ya. Bagaimana menyikapi resesi aset karena pandemi corona ini? Oke. Jadi tips yang pertama kita nggak jawab dulu mengenai hold atau cut loss ya, karena itu mudah buat saya menjawab. Saya akan coba bahas yang di bawahnya nih ya. Yang bicara mengenai aset pada hari ini, Anda harus lihat dulu, Anda punya hutang nggak? Kalau punya hutang, menurut saya lebih baik asetnya dijual untuk selesaikan hutang. Kalau Anda yakin dalam 3 tahun ke depan masih punya uang, maka Anda boleh tetap pegang aset dan hutang. Karena apa? Karena biasanya market akan membaik itu tidak akan secepat itu. Dalam pelajaran historis yang kita baca, dari market tahun 1990 sampai dengan tahun 2020, maka market Indonesia itu secara pasar modal mengalami penurunan lebih dari 20% itu terjadi 5 kali. Pertama adalah tahun 90, yang kedua adalah tahun 98, yang ketiga adalah pada tahun 2008, yang ke 90, 98, 2008, 2014 dan yang sekarang saat ini. Ya. Nah, dari 4 kejadian sebelumnya, market kita itu turun dari titik tertinggi itu dalam waktu rata-rata 6 bulan sampai 1,5 tahun. Hari ini market kita sudah masuk ke 1,5 tahun penurunan dari titik tertinggi. Nah, pertanyaannya adalah berapa lama market kita bisa recovery? Ternyata jawabannya adalah rata-rata 3 kali lipat dari waktu turun. Jadi kalau misalnya kita turun 1,5 tahun, maka untuk kembali ke titik yang sama, kita perlu 4,5 tahun. Saya berbaik hati, kasih 3 tahun saja. Jadi kalau Anda merasa bahwa Anda sudah tidak kuat untuk menahan 3 tahun ke depan, maka hutang-hutang Anda akan menjadi berat seiring dengan waktu pemulihan kan? Jadi lebih baik selesaikan dulu hutangnya dengan melakukan likuidasi terhadap aset. Nah, yang kedua adalah jual rugi Pak ya, walaupun jual rugi di saat ini Pak ya. Iya, itu dia yang menjadi nggak relanya kan kadang-kadang itu ya. Tapi ya, ini menjadi suatu pilihan berdasarkan data loh ya, bukan nanti besok ternyata recovery-nya. Kecuali vaksinnya ketemu sekarang juga nih. Kalau sekarang ketemu vaksinnya beda nih cerita. Tapi kalau vaksin itu berdasarkan penelitian, berdasarkan studi FDA dan lain sebagainya, itu biasanya 1 tahun. Dan itu pun sudah paling cepat.
vaksin-vaksin di dunia ini ketemu 3 tahun rata-rata. Dengan era teknologi hari ini ada artificial intelligence, machine learning lah, whatever, dengan menggunakan data IoT ini ya mungkin bisa 1 tahun. Artinya kalau mulainya dari bulan Desember 2019 gitu ya, maka kan baru akhir tahun ini gitu. Jadi sebenarnya masih cukup panjang. Nah, dari situlah kita tahu bahwa kita berada dalam mempersiapkan kondisi terburuk. Jadi aset yang kedua yang harus Anda pertahankan atau Anda usahakan adalah memilih aset yang menghasilkan cash flow. Iya. Kalau nggak ada cash flow-nya bahaya. Asetnya cuma aset portofolio. Jadi yang harganya naik tapi nggak menghasilkan uang. Jadi lebih baik mencari aset yang menghasilkan uang. Saham yang memiliki dividen, properti yang masih disewa. Itu adalah salah satu. Lalu beli obligasi. Ya kan, membeli obligasi negara kan termasuk membantu negara sekaligus bayar hutang balik buat kita. Insentif pajak juga 15%, kan bagus ya. Lalu setelah itu kalau bicara mengenai bagaimana melakukan cut loss, sebenarnya akan sulit dan tidak bijak kalau saya tidak tahu apa sih yang lagi mau di cut loss. Kalau saya kan dengan senang, dengan damai, tentram, gembira, saya tinggal bilang, ya cut loss mah cut loss aja Pak. Ya tapi kalau minusnya 50% kan orang kadang nggak rela Pak. Iya kan, nah jadi tapi kalau saya mau cari yang bijak, maka saya akan coba sarankan namanya adalah netting. Netting itu adalah coba cari aset Anda yang dijual profit. Ya mungkin emas, misalnya punya emas ya 50 kilo, syukur-syukur punya emas 50 kilo. Ya, misalnya belinya di 400.000, hari ini sudah di 900.000. Ya. Nah, itu dijual, profitnya misalnya ternyata saya menghasilkan profit 50 juta, menghasilkan profit 60 juta. Cari saham-saham Anda yang mengalami kerugian 60 juta, di cut loss. Sehingga aset Anda kembali modalnya saja, silahkan Anda hari ini selective buy. Jadi namanya metode netting. Yang repot adalah kalau semua aset minus, ini yang jadi masalah. Rela nggak mau melakukan cut loss? Seperti itu. Ya, betul. Oke, ada lagi yang mau tanya. Wah, ini keren banget loh. Pertanyaan dan jawaban dari Pak Ryan itu keren banget. Ini kalau apa ya? Kalau sekolah nih bayarnya mahal nih. Enggak lah, ini karena setiap hari ya kan suka dapat pertanyaan, ya lama-lama kita punya jawaban-jawaban yang proper lah untuk kita sharing ya. Bagaimana kiat-kiat berinvestasi di saham namun dengan modal kecil? Ya, baik. Lalu kedua adalah bagaimana lebih baik menggunakan analis teknikal dan atau fundamental. Jadi gini, buat teman-teman semua yang mulai mau melihat dunia investasi, saya sarankan kalau maunya investasi nggak usah belajar teknikal, belajarlah fundamental saja. Belajar mengerti baca suku bunga bank, belajar mengerti laporan keuangan, belajar mengerti yang namanya growth domestic product itu datangnya dari mana ya. Nah, itu tuh lebih bermanfaat untuk untuk investasi saham dan juga investasi kita yang lain, misalnya investasi emas, investasi kita di deposito, itu kan juga bisa bermanfaat dengan kita tahu nih, suku bunga lagi rendah. Berarti saya akan pakai yang namanya jatuh temponya saya akan pendekin, yaitu 1 bulan saja. Tapi kalau suku bunga lagi tinggi, saya akan ambil yang namanya deposito jangka panjang. Kenapa? Karena ketika suku bunganya turun, saya akan dikunci mendapatkan suku bunga yang tinggi. Nah, itu kan best practice ya. Nah, lalu jadi Anda tidak perlu ya belajar analisa teknikal kalau Anda adalah investor. Yang kedua adalah bagaimana kalau memulai dengan uang yang kecil. Ya kalau memulai dengan uang yang kecil, saran saya hari ini Anda bisa memulai investasi pada banyak tempat. Kalau dulu kan tidak bisa saya investasi saham ataupun investasi emas dengan modal yang kecil. Ya kalau 1 gram saja kita akan rugi ya, investasi emas untuk 1 gram tuh tinggi sekali biaya cetaknya. Hari ini bisa dengan metode tabungan emas. Itu Anda bisa lakukan. Jadi walaupun Anda uangnya kecil, hari ini tetap diversifikasi. Beli saham yang Anda kenal, nama-nama perusahaannya. Yang kedua, belilah emas. Walaupun emas harganya naik, oke, nggak apa-apa, beli sedikit. Karena apa? Memiliki emas tidak pernah membuat Anda miskin. Kenapa? Karena emas ditukar dengan barang yang sama, dalam waktu kapanpun akan selalu mendapatkan barang yang sama. Yang ketiga, ya Anda cobalah untuk mulai memiliki suatu investasi yang berbentuk fixed income. Seperti punya deposito, punya obligasi.
Coba lihat juga ada peer-to-peer lending, tapi peer-to-peer lending berisiko ya. Kalau Anda belum terbiasa dengan risiko, tapi tiba-tiba jadi ngejar profit, saya sarankan jangan. Mulailah dengan punya ORI. ORI kan hari ini bisa dengan kelipatan 1 juta. Murah sekali. Sedang ada nih ORI yang baru, yaitu ORI 17 gitu ya. Yaitu Anda mulai dari situ, jangan mulai semuanya di saham. Tapi besok-besok tambahin lagi, tiap bulan beli lagi. Itu lebih bijak daripada Anda stay pada satu instrumen. Oke, good tuh. Nah, ada lagi mau bertanya? Ayo, waktunya sebentar lagi habis. Jadi pasti pertanyaan ini banyak banget. Tapi ya kita karena waktu juga, kita nggak terasa loh waktunya udah hampir 2 jam juga. Oke, pertanyaannya. Siap. Ada lagi. Nah, Pak, sebelum pertanyaan muncul, tips. Kita perlu tips nih, Pak. Di dalam ketidakpastian ini, apa yang tips yang perlu dimiliki, Pak? Karena pandemi ini kan ceritanya panjang nih, Pak. Ya. Tips bagi orang yang akan berjuang ini apa sih, Pak? Iya, jadi pertama pada hari ini tips yang pertama adalah Anda harus jadi orang yang peka terhadap hal yang lagi gandrung pada hari ini, 2 hal, yaitu adalah teknologi dan kesehatan. Bila Anda adalah pemilik bisnis, maka bisnis apapun tolong di-attach mengenai teknologi dan kesehatannya. Jadi membuat orang lain mudah untuk mengakses. Misalnya hari ini jualannya nggak pernah menggunakan kanal sosial media. Hari ini jualan sosial media, lalu jadi partnernya GoFood, ya kan? Misal jualan makanan ya. Kalau misalnya pada hari ini Anda adalah konsultan, ya pastikan ya jangan khawatir, kita tetap mengikuti protokol untuk kesehatan juga. Jadi kita harus mulai ke arah-arah sana gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah ketika Anda mau punya tips pada hari ini, sebenarnya Anda harus kembali berani mencoba menghitung pendapatan dan pengeluaran Anda. Kalau saya itu tidak pernah peduli pendapatan orang berapa. Saya lebih peduli adalah berapa gap antara pendapatan dan pengeluaran. Orang yang benar adalah memiliki pendapatan pengeluaran 50% dari pendapatan. Itu sehat. Hari ini kan mungkin ada yang memiliki pemotongan gaji. Ya. Nah, kalau misalnya dipotong gajinya, syukur-syukur masih dipotong ya, bukan di PHK gitu ya. Kalau yang dipotong gajinya, maka hitung lagi berapa 50% atau tidak. Lalu hutang itu harus diubah caranya. Jadi hutang harus dipindahkan dari yang berbunga besar, pindahkan ke hutang berbunga kecil, ataupun yang tidak ada bunganya, berarti minjam keluarga gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita pindahkan dari hutang yang berbunga besar, pindah ke berbunga yang kecil, itu kita sedang mengurangi bocor halus. Iya. Gitu loh. Kalau yang paling bagus dengan ketidakpastian ini adalah tidak berhutang. Ya. Tapi kalau misalnya orang yang sudah mulai, biasanya terjadi hutang itu ketika dia punya pendapatan mepet dengan pengeluaran. Mepet. Ya. Nah, kalau kita sudah sadar itu, maka yang harus kita lakukan setelah kita menghitung, yang kita masuk yang kedua, yaitu mengurangi pengeluaran. Syukur kalau bisa, ya kan? Ya. Yang ketiga adalah setelah kita mengurangi, kita berarti menambah apa? Entah kita mau menambah pekerjaan kita agar menambah pendapatan, menambah investasi kita karena kita ternyata masih punya uang, karena pada hari ini lebih bagus menambah investasi karena sudah banyak barang-barang terdiskon, even properti pun sudah pada ambruk, ya kan? Ya. Lalu yang keempat adalah kita kembali mengukur lagi dan kita akhirnya mengulangi semua. Jadi dengan itu terus-menerus, maka kita sebenarnya bisa selamat bukan hari ini saja, tapi seumur-umur kita selamat. Iya. Good banget. Keren banget. Nah, itu Pak, ada pertanyaan dari Pak Fajar Januar tuh Pak. Iya. Yang tadi ya? Ini, boleh cerita Bapak bagaimana strategi Bapak keluar dari hutang? Nah, ceritanya Pak Ryan punya utang. Nah, realitanya punya utang nih Pak. Pertanyaannya soalnya Pak Ryan punya utang nih. Oh, kalau sekarang saya tidak punya. Saya sama sekali hari ini zero debt. Ini nggak ada. Jadi saya dulu itu orang yang dinasehati opa saya, bilangnya adalah kalau nanti bisnis atau apa jangan hutang ya, kata opa saya. Tapi
almarhum opa saya kan, saya bilang gini, ih jadul amat, ini kan bukan zaman dulu opa, ini kan zaman sekarang, bank sudah ada, muda, anak muda boleh ngutang, biasa lah ya. Tapi kalau saya sekarang berpikir gini, yang namanya kalau Anda hutang itu Anda ngerti cara pakai hutang nggak apa-apa, tapi banyakan orang hutang tapi nggak ngerti cara pakai uang. Bablas. Jadi itu yang penting. Nah, kalau bagaimana cara keluar hutang, itu tadi saya sudah ceritakan. Pertama adalah jual aset. Jual aset. Oke, yang kedua adalah melakukan restrukturisasi. Pindahin dari yang bunga besar, pindahkan ke yang bunga kecil. Ya, itu dua. Nah, yang ketiga adalah kalau memang sudah tidak mampu lagi, ya lakukan restrukturisasi kepada si yang memberikan hutang. Dibayar lebih panjang, minta di stop bunganya, ya kayak orang-orang yang melakukan restrukturisasi hutang lah. Jadi ya 3 step ini dilakukan mestinya akan berimpact sembari kita menata keuangan kita di tempat yang lain. Karena kalau kita dalam keadaan beban besar itu, kita akan susah kok untuk mendapatkan pemikiran yang jernih. Itu prinsip dasar saya ya. Oh, prinsip dasar, betul. Karena kalau kita di dalam lingkaran masalah, maka masalah itu akan menghimpit, akhirnya tidak ada way out ya Pak ya. Nah, itu bagaimana kita keluar dari masalah dan menyelesaikan dulu masalah di dalam dengan tadi hutang diselesaikan, cari source yang ada yang bisa menutup atau restrukturisasi. Itu nggak Pak? Iya. Ya. Oke. Kita buka satu pertanyaan lagi Pak ya, habis itu kita tutup Pak ya. Ya, boleh. Boleh. Pak Ryan juga udah capek nih dari tadi kasih ilmu. Tenang. Kalau kelas nih udah bayar ini. Nanti tenang. Ilmunya. Thank you Pak Ryan. Ya. Siap. Yang terakhirnya. Oke. Apa nih pertanyaan terakhir nih? Yang terakhir nih. Pak, kalau dengan kondisi yang paling susah nih. Masih ke kantor shift-shiftan atau masih kerja di rumah, Pak? Oh, karena saya kan usahanya di industri keuangan ya Pak ya. Industri keuangan itu ya sebenarnya waktu kemarin terjadi pengetatan pun kita tetap selang-seling Pak. Jadi kalau saat ini sih kita sudah mulai kembali normal tapi dengan protokoler yang lebih proper ya tentunya ya. Karena memang sebenarnya kalau misalnya banyak teman-teman yang ketemu saya juga gitu ya sebelum dari era-era COVID ini ya, saya memang sudah standarisasi kemana-mana tuh selalu ada pakai masker, saya juga pakai topi gitu ya. Memang itu sudah sebelum dari hari ini gitu. Jadi memang ada suatu kebiasaan ya. Memang hari ini jadi saya ngerasa bahwa ya udah gitu. Memang ini menjadi suatu hal yang harus saya terus jalankan gitu. Pak Ryan itu hobi bela diri capoeira loh. Masih nggak Pak? Masih exercise nggak nih? Masih ini nggak Pak? Ada apa kalau di capoeira apa Pak istilah Pak? Dancingnya apa Pak? Capoeira tariannya apa Pak? Capoeira, Hoda, Jingga. Iya, capoeira ya. Capoeira is capoeira. Jingga, yes. Oke. Itu kuda-kuda. Jadi saya memang dari ya kurang lebih ya sekitar umur 18 ya dulu mulai gitu ya, tapi kan sempat vakum terus habis itu mulai ikut teman saya yang jadi Pertina Pak, Persatuan Tinju Nasional. Jadi saya ikut boxing tinju amatir. Gitu. Jadi ya senang lah tetap martial art itu ya sesekali ya saya sempetin untuk tetap lah gitu, untuk saya tetap jalanin. Oh gitu ya, oke. Pertanyaannya? Nah itu Pak. Iya. Ada pertanyaan. Robot saham ya. Oke, ya. Oke, kalau misalnya beli ori kan gampang ya. Ori itu tinggal pergi ke bank, rata-rata bank-bank besar itu dapat jatah tuh untuk ori. Ya. Jadi tipsnya adalah yang susah itu kadang-kadang kalau bunganya cukup bagus, sekarang saya lupa berapa ya, itu Anda harus cari bank, misalnya ada satu bank yang sudah habis, Anda harus pergi ke bank yang lain. Ya, jadi pertama yang penjatahannya pasti banyak adalah bank-bank pemerintah. Jadi Anda pergi ke bank pemerintah dulu. Tapi kalau Anda adalah priority banking, maka
maka hubungi deh priority banking Anda, biasanya dia ngasih alokasi yang cukup untuk bisa Anda mulai. Tapi jangan jiper juga kok, kalau kecil-kecil tetap dilayani. Dan ada beberapa startup itu juga ngasih ini kok, ngasih allotmentnya ada gitu ya. Beberapa yang jualan reksadana itu juga dia bisa jualan ori, jadi silahkan. Kalau nggak salah sih dia di atas 6%. Kemarin saya ditawarin juga ya, tapi saya kayak memang karena ada dapat dari salah satu bank juga itu, jadi saya belum ada penempatan di ori gitu. Tapi cukup bagus karena di atas 6% itu lumayan jauh, dan menurut saya sih dalam waktu setahun 2 tahun, kan dia udah 3 tahun, itu biasanya sih akan kembali ke nilai yang kurang lebih. Jadi Anda nggak rugi untuk bisa ngambil itu. Toh Anda juga bisa jual di secondary. Nah, lalu tadi pertanyaannya selain yang ori ada satu, sorry saya udah lupa apa? Robot ya, mengenai Oke, robot. Baik, jadi yang namanya robot itu sebenarnya hati-hati ya teman-teman ya, bahwa saya selalu bilang bahwa lebih baik orang itu belajar setir manual dulu, baru belajar setir matic. Jangan belajar setir matic tapi nggak bisa manualnya. Itu kurang tepat gitu. Nah, era hari ini kan orang maunya instan, sehingga mereka tiba-tiba mencari yang matic saja. Yang namanya robot trading itu kan seperti otomatik nih pada persneling mobil kita gitu. Nah, ini bahaya. Kenapa? Karena pertama Anda tidak tahu bagaimana caranya mereka berpikir, mesinnya ini berpikir bagaimana mereka melakukan posisi buy dan sell. Dan dari pengalaman saya selama saya melakukan transaksi, saya belum pernah melihat ada robot yang tahan lebih dari 2 tahun. Jadi begitu dia 2 tahun, performance-nya itu mulai turun dan bahkan membuat kita punya barang itu loss semua. Kenapa kayak gitu, Ryan? Karena robotnya itu adalah algoritma bot. Jadi dia itu hanya dikasih informasi, pokoknya kalau begini sama begini dilakukan beli, di sini jual ya. Itu algoritma bot. Nah, kalau ada yang bilang juga, oh Pak, sekarang eranya beda, namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kalau kecerdasan buatan pun menurut saya, sampai hari ini errornya masih tinggi. Di mana AI yang paling bagus hari ini adalah AI Google, di mana Google itu memiliki Google Maps. Google Maps itu adalah AI yang sudah proper. Tapi sekarang saya tanya kepada Zoomer semua, siapa yang pernah pakai Google Maps dan ternyata salah cara ngasih informasi jalan? Saya yakin semua pernah ngalamin. Iya. Berarti AI paling bagus aja bikin kita nyasar di perjalanan. Apalagi ini AI yang katanya di-develop oleh orang untuk transaksiin uang kita. Saya masih agak ragu kalau tidak ada unsur human-nya di sana. Kenapa? Karena belum bisa, datanya belum cukup. Apalagi market Indonesia, datanya itu cuma ada volatile mulai dari tahun 1990-an. Saham mulai rame di atas tahun 96. Dan marketnya itu, datanya itu untuk satu emiten harus ditarik mungkin lebih daripada 8.000 baris. Berarti rasanya akan susah mendapatkan proper AI. Saya juga belajar coding loh. Saya lagi belajar coding nih. Gitu. Jadi keren. Belajar coding, Python programming itu seperti Excel tapi dalam fungsi yang lebih general lagi. Jadi itu rasanya menurut saya masih jauh. Apalagi sampai machine learning, apalagi sampai deep learning. Jadi kayaknya di capital market sih kalau ada yang jualan katanya AI, saya agak ragu. Tapi bisa jadi saya salah loh. Bisa jadi saya salah. Lebih baik Anda belajar trading sendiri. Nggak susah kok. Bukan artinya belajar sama saya loh ya, tapi belajar deh gitu. Tapi benar Pak, setuju. Kita perlu belajar tuh dari manual dulu baru ke matic Pak. Iya. Jangan kejadian kita belajar mobil langsung matic, giliran maticnya rusak, giliran mobilnya udah nggak ada yang manual, kita nggak bisa pakai ya Pak ya. Betul. Ya. Setuju. Banyak itu teman-teman saya banyak. Saya waktu itu pergi ke Bali sama teman saya kan. Begitu saya sewa mobil yang matic, manual, teman saya protes. Kenapa sewa manual? Saya bilang lah, Bali nggak macet bos. Kita enakan manual jadi cepat. Gue nggak bisa gantiin loh. Lah kagak bisa saya bilang. Kacau banget gitu. Dan itu terjadi gitu. Ya, setuju. Artinya kalau tadi kita Pak Ryan bilang bahwa kita perlu belajar dari manual dulu dan itu tidak sulit. Iya. Artinya apa yang Pak Ryan sampaikan itu perlu. Zoomers ini garis bawahi bahwa segala sesuatu tuh kita harus belajar dari kecil dulu. Yeah. Dari hal yang terkecil,
baru kita belajar lebih besar lagi, dan lebih berani karena ada ilmu, Ya, ada pengalaman. Kan begitu? ya, betul. Ya, setuju. Keren. Siap. Nah, Pak, pertanyaan kita tutup karena banyak banget yang tanya. Oke, siap. Karena waktunya juga. Ya. So far saya sangat happy. Ya, sama-sama. Kehadiran Pak Ryan, dan saya harap kita nanti next undang lagi dengan topik yang lebih keren lagi, ilmu yang lebih lagi, karena saya percaya Pak Ryan ini tidak pelit ilmu. Ya, tidak pelit ilmu, orangnya sangat supel dan sangat open. Nah, Zoomers hari ini beruntung banget datangan Pak Ryan. Siap. Ya, next kita undang lagi. Baik. Terima kasih Pak Ryan buat waktunya. Mungkin ada penutup nggak Pak? Kata-kata penutup dari Pak Ryan dulu nih. Ya, oke. Jadi sebenarnya bila ada teman-teman yang saat ini mulai mengenal dunia bisnis ataupun investasi, sebenarnya bisnis itu adalah investasi. Ya, ketika kita berbisnis kan kita menempatkan modal. Jadi sebenarnya kita semua itu adalah seorang investor, di mana investor itu sudah bagian dari gaya hidup kita. Kalau Anda tidak pernah belajar memulai investasi, ya artinya ya Anda juga nggak akan pernah bisa melengkapi bagian dari hidup Anda untuk masa depan. Karena investasi itu bukan buat hari ini, investasi itu buat nanti. Tinggal Anda belajar bagaimana caranya mengelola uang yang kita punya hari ini. Jadi ya mungkin siapapun Anda hari ini sesuai dengan tema di malam hari ini ya berbicara mengenai modal kecil. Sebenarnya ya memang hari ini tuh lebih welcome loh dalam semua orang mau berbisnis dan investasi. Kalau dalam era-era dulu itu nggak bisa dengan modal kecil, akan terjadi obstacle yang besar, ada barrier yang tinggi untuk kita entry. Hari ini semuanya bisa mulai aja dulu kan, salah satu marketplace ngomongnya mulai aja dulu. Memang benar, itu mulai aja dulu. Kenapa? Karena kita itu sebenarnya justru paling bahaya, orang itu mulai bukan dengan modal yang kecil, tapi mulai dari modal yang besar. Begitu bablas, dia kapok. Sehingga dia nggak berani bisnis, dia nggak berani investasi, akhirnya hidup dia ya nggak punya investasi apapun, karena bisnis adalah investasi, gitu. Karena udah trauma ya Pak ya? Iya, gitu. Jadi kalau nanti misalnya teman-teman mungkin mau catch up sama saya, mungkin saya juga bisa sharing nih, saya juga bisa dihubungi di WhatsApp saya, teman-teman bisa add WhatsApp saya di 0895 0708 0789 0895 07 08 0789. Tapi bilang ya dari mana, nanti misalnya mau nanya apa, mohon sabar gitu. Silakan sekarang add aja, sapa saya, nanti saya akan save nomornya. Nanti juga Anda boleh nanya. Tapi sabar, jangan langsung tiba-tiba nggak dibalas di ping ping ping. Waduh, pelan-pelan, kadang-kadang bisa terima 300, kadang-kadang bisa terima 400 gitu ya. Jadi ya pelan-pelan. Nanti kita pasti akan kasih tahu kalau kita ada informasi apa, kita pasti selalu sharing. Ya, jadi ikutin aja Pak Ryan, punya YouTube juga ada, channelnya Ryan, Pak Ryan Filbert, itu ada channelnya juga, itu banyak informasi, ya nanti kita banyak akan dapat ilmu penyegaran dari Iya. Oke, terima kasih Pak Ryan. Ya, oke. Tutup, saya juga nanti akan membawa kesimpulan daripada pembahasan kita. Salam, sukses selalu, sehat selalu, dan mantap selalu buat Pak Ryan. Sama-sama, thank you. Thank you. Thank you. Oke, para Zoomers, jadi terima kasih buat Zoomers yang sudah mengikuti perbincangan kita dari tadi jam 7.30. Begitu banyak ilmu yang dibagikan oleh Pak Ryan. Dan saya mengambil kesimpulan daripada acara ini sebelum kita tutup. Oke. Saya ada membahas satu materi di mana saya memberi judul adalah fokus. Kenapa saya mengambil kesimpulan fokus ini sangat penting? Karena pada saat kita fokus, di situ segala upaya pikiran kita tertuju pada suatu target, maka keberhasilan itu semakin dekat dengan kita. Oke, jadi saya akan bahas di sedikit untuk membahas tentang fokus. Oke, next.
Fokus artinya adalah segala pikiran, daya, upaya, dan usaha hanya ditujukan pada satu tujuan. Bisnis apapun yang dibutuhkan adalah fokus. Termasuk dalam kehidupan kita. Fokus kita apa? Kesuksesan atau tidak punya fokus? Hari ini, perbaiki mindset kita, karena mindset kita sangat menentukan hidup kita. Apabila kita katakan fokus pada tujuan, maka lakukan. Karena fokus itu tidak harus menunggu sesuatu yang besar baru kita fokus. Misalnya, andai kata Zoomers dipercayakan memegang satu perusahaan yang besar sekali. Namun Anda tidak pelajari, Anda tidak fokus. Maka itu kan sia-sia. Namun, jika dari hal terkecil, kita fokus, maka akan banyak hal yang kita temui keuntungannya. Ya, sebelum kita bicara tentang dampak keuntungannya, tentu kegagalan dari tidak fokus adalah apa? Oke, kita lihat. Di sini kita mencatat bahwa beberapa faktor kegagalan terjadi karena diantaranya adalah satu, tidak berpengalaman, menyerah karena persaingan, tidak komitmen, gagal fokus. Yang terakhir adalah tentu salah perhitungan. Nah, salah perhitungan artinya apa? Tidak menghitung dengan kekuatan kita yang ada, dengan modal yang ada, kita bisa gagal. Tidak komitmen, tidak fokus, sehingga kita gampang merubah bisnis tanpa berusaha semaksimal mungkin, namun kita sudah berubah. Nah, akibatnya kita gagal. Yang ketiga adalah persaingan. Karena kita menyerah pada persaingan, kita makanya butuh adalah coaching yang akan membimbing. Banyaklah membaca buku, tukar pikiran dengan orang yang berpengalaman atau yang sudah berbisnis matang, yang berpengalaman, maka kita akan dapatkan ilmu-ilmunya. Sehingga pengalaman kita tidak harus terjadi sakit atau jatuh, baru kita bangun. Tapi belajar dari pengalaman-pengalaman orang. Ya, dari persaingan, kita bisa create inovatif, dan tidak menyerah. Kemudian ada tidak manajerial atau pengalaman. Nah, saat ini kita butuh adalah bekerja sama. Semakin kita banyak bekerja sama, maka kita akan semakin banyak ilmu saling melengkapi. Di dalam bisnis, kita harus ada saling melengkapi, karena tiap-tiap kita punya kekurangan dan kelebihan. Oke, nah, keuntungan daripada fokus. Dengan kita fokus, maka kita bisa mendapatkan atau menciptakan inovasi dan ide-ide kreatif. Ya, itu pertama keuntungannya kalau kita fokus. Kedua adalah dengan kita fokus, kita akan menghasilkan powerful, jiwa yang kuat, sehingga lebih kuat menghadapi badai kesulitan apapun. Ya, kemudian dengan kita fokus, kita akan mendapat penilaian positif dari market, dari konsumen, dari investor, ataupun dari partner. Karena kita punya value. Contoh, air minum yang selalu kita kenal, air minum yang kita sebut adalah brand yang sudah tidak asing, Aqua. Nah, kemudian kalau obat semprot nyamuk, kita selalu sebutnya Baygon. Karena akibat dari fokus, branding terjadi secara otomatis. Nah, ini yang kita pelajari, kita perlu adanya fokus. Nah, Pak, bagaimana dengan para konglomerat yang punya usahanya banyak? Apakah mereka
tidak fokus tapi berhasil? Tidak demikian. Pasti akibat daripada bisa perusahaan banyak, karena mereka sudah fokus pada satu tempat, satu tujuan, dan mereka sudah tahu kemana arahnya, maka mereka mengembangkan bisnis kedua, mengembangkan bisnis ketiga dengan copy-paste. Fokus pada tujuan. Fokus pada tujuan. Yang tadi saya bicara adalah bahwa saling melengkapi. Nah, bekerja sama untuk satu bidang usaha, saling melengkapi, dan fokus. Akibatnya, kita bisa ekspansi, buka usaha yang lebih banyak atau lebih luas. Oke, next. Saya ambil dari kata-kata yang sudah saya alami adalah bahwa apapun kesulitan, kepahitan, atau hambatan akan menjadi kemenangan apabila kita fokus untuk jadi pemenang. Ya, saya ulangi, kesulitan, kepahitan, kegagalan, hambatan, itu akan menjadi kemenangan apabila kita fokus untuk menjadi pemenang. Ya, jadi tetap kita fokus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Nah, kemudian next, ada kata-kata dari orang bijak. Orang yang baik adalah orang yang tidak peduli kekurangan atau keburukan dia selama ini, tetapi terus maju ke arah perbaikan diri dari waktu ke waktu. Nah, jadi di akhir cerita ini adalah bahwa kita perlu fokus. Dan perlu Zoomers ketahui, program kita ini adalah program bagian dari fokus. Kami akan konsisten untuk mengadakan kegiatan yang positif, untuk berbagi dengan para Zoomers. Ya, dengan keadaan saat ini, kami percaya akan memberikan dampak yang luas bagi Zoomers yang ada di seluruh Indonesia. Jangan ragu untuk bertanya, memberikan saran kepada kami. Di bawah kami, di akhir acara, kami ada link YouTube, link channel kami, kemudian ada telepon kami. Silakan masukkan pertanyaan, saran, atau butuh konsultasi apa, maka kami akan mencoba, tim kami, untuk membantu Zoomers semua yang ada seluruh di Indonesia. Oke, di akhir cerita saya mengucapkan terima kasih, dan kalau ada kata-kata yang tidak berkenan atau pertanyaan yang belum terjawab, saya minta maaf. Kita bisa memulai dengan yang Zoomers acara yang berikutnya akan kami umumkan di dalam YouTube kami atau dalam link kami. Kiranya selamat malam, sukses selalu, sehat selalu, dan sampai jumpa Zoomers.